Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kan tadi kan di segmen yang pertama kita tuh ngebahas pesepak bola yang pindah ke olahraga lain dan relatif sukses ya. Dan ternyata banyak banget gitu. Banyak banget. Kalau di saya juga ada, bahkan belum pensiun. Dedi Kusnandar bukan Dedi Kobuse. Bukan dong, itu Pak. Itu juga beralih dari pesulap jadi podcaster, gak jelas. Duh, ya gitu jelas. Jelas sih maksudnya, maaf ya. Cuma ada dia. Ada yang jadi dia jualan bakso di Jatinangor. Ya walaupun masih itu ini sampingan aja. Iya. Ceker dado, keren gitu. Maksudnya selain mungkin passionnya juga mungkin dimasak atau di segala macam ya, jadi tambahan juga untuk karir. Bener ngomong soal Dedi, ada juga kan yang pindah jadi penyanyi. Apa tuh? Dedi Dukun. Wah, itu memang dari awal juga pemain bola, bukan pemain bola. Lagian juga dia jangan jelas mau jadi penyanyi apa mau jadi dukun. Namanya Dedi Dukun. Nah, kita lanjut nih. Ada berikutnya namanya Ilhan Mansiz. Namanya. Nah, namanya si Ilhan Mansiz ini sempat harum setelah dia melakoni laga bersama timnas Turki. Di tahun 2002, karena di tahun 2002 itu kan Turki melejit kan, ya jadi juara 4. Nah, dia pun sempat membela sejumlah klub papan atas Turki dan Jerman dalam karir profesionalnya semenjak tahun sebenarnya udah lama 1994 sebenarnya. Walaupun ya dia sempat diganggu cedera waktu itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan diganggu cedera kan kayak gitu ya. Cuma kalau diganggu sama hantu tinggal baca ayat kursi. Wah, apalagi dia orang Turki. Iya, harusnya lancar. Nah, si Mansiz ini bisa lancar? Ya kan bahasa Arab. Enggak di Turki, bahasa Turki. Oh, iya juga ya. Iya. Aduh, pengetahuan hostnya di bawah IQ. Nah, berikutnya si Mansiz ini terpaksa pensiun pada 2007. Ia tuh di usia 32 tahun mengalami kecelakaan mobil. Nah, si Mansiz ini mengalami shock dan karena ya waktu itu sepak bola adalah bagian dari hidupnya banget gitu. Nah, namun dalam sebuah acara reality show di Turki itu ia mencoba olahraga lain yaitu figure skating. Ini main apa? Es ya? Ya, skating tapi di zonanya es gitu. Nah, ini sebenarnya dia awalnya coba-coba dulu tadi di acara reality show. Nah, waktu itu namanya bersama Olga Bestrandigova yang merupakan kekasihnya, ia akhirnya memutuskan untuk fokus jadi atlet pro ice skating. Nah, ia itu pada akhirnya ingin menjadi wakil Turki di Olimpiade musim dingin 2014. Pengen jadi perwakilan timnas Turki ya. Waktu itu mungkin keinginannya saya ingin mengharumkan nama Turki lewat jalur lain lah. Padahal kan mengharumkan bisa pakai Glade, pakai Stella. Bukan, mengharumkan negara itu gak bisa masa disemprot semua daerah ya pakai prestasi. Nah, agar bisa menjadi atlet kedua setelah Alexander Salamanov yang waktu itu tampil di Piala Dunia juga di Olimpiade musim dingin kan, kalau misalnya kejuaraan si olahraga di es itu di Olimpiade musim dingin namanya. Dia tuh berusaha sekuat mungkin, namun harapan tersebut tidak tercapai karena si Mansiznya gagal lolos di kualifikasi. Mungkin masih harus latihan aja. Karena dia ya lumayan lah kan udah berhasil selamat dari dan cedera juga kan, nggak bisa langsung beradaptasi. Selanjutnya ada Daniele Massaro. Jadi Massaro ini pernah jadi andalannya di lini depan AC Milan juga di timnas Italia Kak. Dia pensiun pada 96. Nah, setelah pensiun ini dia sempat menghilang dari sorotan media selama beberapa tahun. Waduh. Karena dia ke Pelabuhan Ratu pakai baju hijau. Wah, menghilangnya beneran menghilang ditarik ya. Yang gini-gini paling pinjol. Hilang tuh biasanya. Si JJ. Nah, dia itu tiba-tiba muncul Kak sebagai pembalap rally. Oh, sama kayak Bartes. Sama kayak Bartes. Massaro ini ikut bertarung di divisi rally Italia, 2 ajang World Rally Championship WRC, dan Sanremo Rally pada kurun waktu 98-99. Selain itu, dia pun ternyata pernah menjadi kapten tim nasional sepak bola pantai Italia, sama kayak Cantona ya. Dan di samping melakoni hobi bermain golf. Wah, banyak sebenarnya passionnya ya. Berikutnya ada Santiago Canizares. Nah, kiper binaan Real Madrid ini sebenarnya lebih dikenal sebagai legenda Valencia nih, karena lebih sering di Valencia kan. Karena aktif di bermain bolanya di Valencia pada akhir tahun 90-an. Nah, di akhir musim 2007-2008 dia pun gantung sarung tangan akhirnya. Bukan gantung sepatu ya. Karena kiper. Nah, namun si Canizares ini tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia olahraga. Karena ia sempat menjadi komentator sepak bola dulu. Lalu memilih untuk menjadi perrally bersama tim Suzuki pada kejuaraan rally di Spanyol. Sama kayak si Massaro sama Bartes. Nah, pada tahun 2015 Canizares sempat berlomba di ajang NASCAR Wellen
Euro Series. Euro Series. Dan dia merupakan pembuka di Euro NASCAR, salah satu lomba rally terkenal lah di Eropa. Di Eropa. Emang ini kebanyakan kiper-kiper kayaknya jagonya cekatannya karena tangannya kan. Iya bener ya, keren. Selanjutnya ada Luis Enrique Kak. Luis Enrique. Enrique ini dikenal sebagai pelatih dan pemain yang sukses. Yap. Jadi dia sebelum jadi fokus jadi pelatih, Enrique ini sempat menekuni olahraga lain setelah pensiun pada 2004. Dia pernah tinggal di Australia untuk mendalami selancar. Keren. Kalau di Jakarta kan nggak bisa ya karena macet. Nggak bisa juga di jalanan selancar. Lancar. Sebelum serius menggeluti atletik cabang triathlon atau maraton Kak. Triathlon itu yang tiga pelari. ya, ada lari, ada berenang ya, ada naik sepeda. Dia pun ikut dalam sejumlah lomba maraton dunia dan turnamen Frankfurt Ironman 2007 sebelum kembali ke sepak bola demi karirnya sebagai pelatih. Keren. Berikutnya ada Gabriel Batistuta. Ini penyerang legendaris Argentina. Dia menjalani hidup yang sebenarnya menyakitkan nih setelah pensiun dari karir di sepak bola yang begitu cemerlang di tahun 2005. Dia itu mengalami cedera ankle yang sangat parah yang sempat bahkan membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Saking parahnya ya. Dan dokter itu bahkan waktu itu mendiagnosis untuk diamputasi aja kakinya. Nah, Gabriel Batistuta waktu itu menjalani operasi pemasangan skru pada akhirnya di ankle-nya. Dan itu membuat dia mungkin ya down gitu ya, karena dia memutuskan akhirnya beralih profesi menjadi atlet polo. Jadi sebenarnya dia belum habis sebenarnya di sepak bolanya, cuma karena cedera parah itu akhirnya dia memutuskan banting ke atlet polo aja, karena polo kan ya cuma tinggal pukul bola. Nah meskipun Batistuta ini memiliki lisensi pelatih dan sempat tergabung sebagai staf pelatih di Argentina pada klub Argentina Colón namanya di 2012. Ia berlatih dengan pemain polo nomor 1 di dunia, namanya Adolfo Cambiaso. Nah, hingga kini ia memiliki sebuah tim bernama La Gloria dengan kostum warna ungu khas Fiorentina yang pernah dibelanya di tahun 1991 sampai tahun 2000. Jadi dia masih mengingat karirnya di sepak bola dengan memakai jersey itu di tim polonya. Wah, saya jadi ingat kalau ngomongin soal operasi. Jadi waktu itu ada yang dioperasi, kepalanya kena, pas dioperasi dibeset kepalanya, dokternya kaget. Apa tuh? Kok otaknya nggak ada? Kok? Ternyata dia suka naik motor sambil ngerokok. Tapi kok otaknya nggak? Oh itu mah otaknya di dengkul emang pindah. Nah selanjutnya ada Julian Dix Kak. Jadi back era 90-an ini pernah membela Liverpool pada musim 93-94. Setelah pensiun pada 2002, Dix ini beralih profesi sebagai pegolf profesional. Sama kayak Gareth Bale ya, dia suka golf. Dia sempat bergabung dengan European Professional Development Tour yang bisa disebut seperti Liga Divisi ketiga golf di Eropa Kak, dari 2007. Jadi udah lumayan tinggi secara profesional tinggi ya. Kastanya. Namun Dix tak bertahan lama karena ada masalah pada lutut setelah di-tackle Drogba. Wah, kenapa tiap di-tackle Drogba tuh efeknya panjangan ya? Jadi cedera lutut nih. Bahkan dia tuh nggak kuat Kak buat main golf karena lututnya cedera itu. Yang mana golf itu kan sebenarnya tinggal jalan pukul kan. Tinggal jalan pukul, ngobrol sama caddy. Main sama caddy. Ilmu main golfnya gimana? Nah, dia pun lalu kembali ke sepak bola sebagai pelatih sejak 2009. Aduh. Nah, berikutnya ada Paolo Maldini. Nah, usai meninggalkan sepak bola, namanya sebenarnya Maldini sempat menghilang juga. Namun pada Juni 2017 lalu dia tiba-tiba muncul dan mencoba menjadi petenis. Oh, jadi petenis baru ya? Betul. Petenis ya. Maldini ini sempat lolos kualifikasi bahkan turnamen tenis di Italia. Ia masuk ke Aspria Tennis Cup di Milan yang merupakan turnamen tenis profesional. Khusus laki-laki dong? Iya dong, Aspria soalnya. Dan masuk dalam agenda ATP Challenge Tour. Dia itu main di sektor ganda putra bersama nama partnernya Stefano Landoni. Nah sayang mereka nih kalah di putaran pertama dan Maldini pun akhirnya berhenti. Jadi kayaknya ya gagal, bukan di tenis deh kayaknya, cabut. Aduh, itu tadi ya kayak bahasan kita soal sepak bola yang bisa dibilang kurang sukses lah ya. Betul. Di olahraga lain. Kalau yang tadi kan kebanyakan langsung berprestasi. Cuma ini ada contoh yang agak jeleknya juga. Benar banget. Itu tadi bahasan kami di segmen kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.